Bapak itu siapa? Bapak itu ya sang pencipta itu Pak, Bapak di surga. Jadi artinya gini Pak. Iya, 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 iya. Silakan. Agama ini Pak nggak boleh kita bawa dalam ranah logika Pak. Karena agama itu keyakinan hati. Betul Pak Oh, ya? nggak pakai logika? Ya, jangan pakai logika Pak. Karena kalau saya nggak pakai logika Pak. Kalau yang begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Oke, oke, Ya, terima masih kasih Bang Kiko, Arang. Ini kan ranah diskusi ya. Bang Tukang Tarik. Kalau saya diminta pendapat saya, karena saya juga akan mengikuti dialog-dialog Edis kan, teman-teman dari Katolik maupun dari Protestan. Memang sih ada yang pro dan ada yang kontra. Karena gini Bang, maaf ini pendapat ya Jose ya, ini pendapat. Karena tidak mungkinlah Edis ini bernarasi tanpa dalil. Gitu. Karena itu menurut, karena saya ikuti juga. Karena banyak teman-teman Katolik stuck ketika ditanya, dan teman-teman yang Tritunggal ini stuck ketika ditanya, gitu loh. Artinya ini saya tidak menilai, kan saya tidak akan menilai, bahwa saya pikir kadang-kadang ada benarnya juga, gitu loh ya. Karena saya juga cari kebenaran, Pak Arang, Pak Kiko, Mas Tarik. Jangan-jangan Kristen ini benar, gitu kan. Jadi saya terus belajar, gitu loh, sambil menyimak. Tapi selama ini saya masih kalau saya masuk Mikana gini lagi, belum saya masuk Bang Liping lagi, kacau lagi kan, mama gendong bapak di situ kan, makin kacau. Nah, contoh seperti ini Pak Parang ya, ini ada pertanyaan yang mematikan dari Edis. Sewaktu Yesus di Taman Getsemani itu Pak Arang, dia berdoa kepada siapa? Ini pertanyaan yang walaupun secuil aja tapi membingungkan. Kira-kira Pak Arang bisa menjawab gak? Waktu dia berdoa maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau mungkin sekiranya ini biarlah cawan itu berlalu daripadaku, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu yang terjadi, katanya. Nah, menurut Pak Arang pribadi, dia berdoa kepada siapa? Yesus itu. Di dalam teksnya itu Pak, dia berdoa kepada Bapa Pak. Tapi itu ada konteks ya. Sekali lagi ada konteksnya itu Pak. Ya. Ada konteks. Jadi kita harus paham satu tema itu Pak. Jadi saya hanya menjawab secara singkat sederhana apa yang Bapak sampaikan, bahwa dalam teksnya memang Yesus berdoa kepada Bapa. Bapak itu siapa? Bapak itu ya sang pencipta itu Pak, Bapak di surga. Jadi artinya gini Pak. Iya. Silakan. Agama ini Pak nggak boleh kita bawa dalam ranah logika Pak. Karena agama itu keyakinan hati. Betul Pak ya? Nggak pakai logika? Ya, jangan pakai logika Pak. Karena kalau saya nggak pakai logika Pak. Kalau yang begitu, karena logika itu akan membawa kita berputar-putar. Tetapi memang saya secara pribadi, bahwa saya diajarkan memahami firman itu harus di hati, bukan di logika saya. Sabar Pak, sabar. Berarti Anda membantah perkataan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seluruh dan akal budimu. Tunggu. Kalau Anda tadi mengatakan tidak pakai akal, berarti kalau Anda berkatakan begitu, berarti orang yang paling logika keimanannya adalah logika. Saya bilang tadi logika saya bilang Pak. Logika. Saya enggak bermain-main logika. Beda akal dengan logika Pak. Oh, beda. Walaupun itu konteksnya akal itu, logika itu lahir dari akal Pak. Tapi konteksnya berbeda Pak. Saya tidak bermain-main. Sabar dikit. Tenang. Berarti ya sabar. Tenang. Berarti keimanan Anda tidak berdasarkan logika. Nah, jangan dulu di framing begitu Pak Papi Gembala, jangan, nggak boleh kita main framing gitu. Jadi maksudnya Papi Gembala seperti apa, coba maunya saya menjawab seperti apa? Enggak, ini saya copy pertanyaan Edis yang cukup membingungkan, gitu kan, teman-teman Tritunggal. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Katanya kepada Bapa. Oke? Bapa ini siapa menurut Anda? Berdasarkan dalil. Nah, saya harus tidak boleh berdasarkan saya Pak. Itu harus yang tertulis. Makanya ada konteksnya Pak. Konteksnya Pak. Konteks dari apa? Dalam konteks apa Yesus berdoa kepada Bapa di situ? Ya, dia kemudian meminta. Kemudian gini Pak, Papi Gembala tunggu dulu. Kemudian yang Papi Gembala kutip tadi itu ada konteksnya. Kemudian pada saat itu Yesus itu menyampaikan itu pada budaya apa? Ada budaya-budaya yang berlaku pada zaman itu Pak. Ada budaya. Ada budaya berlaku pada zaman itu, sehingga
itu lahir itu yang disampaikan Yesus itu berdoa kepada Bapa. Jadi jangan kita apa namanya Pak? Artinya bukan bertentangan dengan apa yang sekarang, tetapi tidak sama. Ada perbedaan budaya pada waktu itu dengan yang ada pada saat ini Pak. Jadi Alkitab itu Pak ditulis ada yang mengandung metaforis, ada yang mengandung sejarah harfiah, ada yang mengandung bermakna paradoks Pak. Gitu. Jadi saya mau jelaskan seperti ini karena memang kita berbeda Pak, berbeda. Satu hal yang harus digarisbawahi Pak, kita berbeda dalam hal memahami keyakinan ini. Seperti apapun penjelasan saya Pak, saya sudah menangkap bahwa ada poin yang Bapak mau capai di sini. Seperti apapun penjelasan saya pasti tidak akan bisa Bapak terima. Bukan Pak. Ini masalah terima dengan tidak terima itu urusan kedua karena memang terkadang diskusi kita sepakat. Sabar Pak. Sepakat untuk tidak sepakat kan gitu. Saya hanya mengcopy pertanyaan Edis kepada teman-teman Tritunggal. Lalu tadi mengatakan Bapak bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapak, ada konteksnya. Konteksnya ayat itu dia meminta kepada Bapa supaya cawan itu berlalu daripadanya, kan begitu. Tapi kita tidak berbicara konteks Pak. Saya cuma meminta kejujuran Bapak. Yesus ini berdoa kepada siapa? Saya kalau Alkitab Pak, saya harus berpedoman pada teks dan konteksnya Pak. Enggak bisa enggak bisa Pak, enggak bisa dibilang menurut Bapak karena tidak bisa saya mengartikan secara pribadi kitab suci itu Pak. Jadi semua isi-isi Alkitab itu ditulis ada konteks, ada teksnya, ada hal-hal yang berlaku pada saat itu Pak. Oke, boleh nggak saya bertanya Pak? Waktu dia berdoa itu konteksnya apa? Dia kan berdoa di Taman Getsemani itu Pak. Ya. Tapi saya rasa gini, ada dua hal sampai Bapak bertanya. Namun saya bukan saya Pak, bukan. Enggak. Saya mengcopy pertanyaan Edis, gitu loh. Ya tunggu, makanya saya bilang begini. Silakan. Saya mau sampaikan begini, ada dua hal Bapak bertanya, dan saya tidak akan mencoba untuk tidak terjebak masuk dalam pertanyaan Bapak, karena saya memahami apa yang Bapak maksud. Jadi kalau berbicara konteks Pak, tentu Bapak kan kalau tidak salah dari sama dengan saya Pak, baru mualaf ya Pak ya. Topalopon aku bos. Tapi budaduk ya. Budaduk aja orang sepau seuluku budaduk. Ya, maaf. Ya mau. Silakan. Jadi kalau Bapak mempertanyakan atau mengcopy apa yang dipertanyakan oleh saudara Edis itu saya katakan itu ada teksnya Pak. Iya. Di tempat ini kalau Bapak mau mungkin rahasia atau gimana? Bukan rahasia, bukan. Oh, bukan rahasia. Iya. Artinya begini, saya memahami Bapak itu, Papi Gembala ini adalah orang yang cerdas. Saya lagi belajar juga, Pak. Saya lagi belajar. Ya. Makanya tidak mungkin saya bisa mengajari orang yang ya katakanlah saya ilmunya lebih di bawah Bapak. Saya memahami Bapak bertanya. Saya orang rendah Pak. Saya pakai secara ilmu. Psikologi, gini Pak. Saya memahami ilmu psikologi. Secara psikologi saya memahami Bapak. Jadi saya hanya bisa menjawab secara sederhana bahwa kita berbeda dalam hal itu Pak. Berbeda. Itu saja poinnya yang Bapak mesti tangkap bahwa kita berbeda dalam hal keyakinan Pak. Berbeda. Sabar. Kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berbeda? Boleh, tapi dalam keyakinan kita sudah punya pilihan Pak. Kita sudah punya teguh hati kita. Bapak sudah teguh dengan keyakinan Bapak. Saya sudah teguh dengan keyakinan saya. Jadi tidak mungkin kita menyatu dalam hal itu Pak. Kita berbeda. Iya. Jadi bagaimana? Gini, tunggu dulu Pak. Jadi saya tertariknya naik di Bang Loading ini karena di sini ada nuansa-nuansa toleransi Pak. Nuansa itu aja yang membuat saya tertarik. Kalau kita mau membahas tentang keyakinan Pak, tidak akan ketemu karena sudah jelas A dan B itu beda. Itu saja poinnya saya naik senang. Jadi bagaimana apa tidak bisa dijawab apa bagaimana biar saya coba tanya Pak ini. Silakan ditanya sama Pak Alain. Saya bukan tidak bisa Pak, tetapi ini saya tahu. Rahasia mungkin bagiku. Mungkin Bapak rahasia. kan merekam ini kan direkam ini. Diskusi kita ini direkam Pak. Saya memahami bahwa ini direkam. Jadi
Silakan ditanyakan kepada yang lain. Kalau Bapak mau berdiskusi dengan saya, 4 mata kita, Pak. Tanpa harus mata, nanti DM 4 mata ya. Ya, itu Pak, itu oke, saya. Oke, sembuh. Nantilah di DM kan. Ya, Nanti kita diskusi karena ini rahasia Bapak Pastor Loading. Ini harus internal gitu loh. ini bukan rahasia sebenarnya. Ya. Mungkin sedikit lagi mungkin bantu Kang Tarik, kita lanjutkan aja tadi ya Pastor Loading ya, biar kita dapat poinnya ya. Tadi menyimak ya Bang Tukang Tarik, pertanyaan Edis, Yesus berdoa kepada siapa? Ya, kalau saya bisa mengertikan dari pertanyaan Bapak itu. Ya gini Pak, karena Yesus sudah tahu, sudah tiba waktunya. Sabar Pak Kiko ini nyender melulu. Sabar. Silakan Pak. Yesus sudah tahu bahwasanya penderitaannya itu sudah dekat, kan begitu. Jadi dia berdoa, kalau pertanyaan Bapak langsung saya jawab aja, dia berdoa kepada Bapak. Ya, Bapak itu siapa? Elohim. Tuhan bukan? Ya, Tuhan Allah. Berarti Yesus berdoa kepada Tuhan. Ya. Berarti Yesus punya Tuhan. Punya Bapak. Ya. Jadi ini. Iya kan? Masa Ya, Pastor itu makanya saya karena iya. Ya, Pak Gembala ini mau masuk kepada jebakan Batman. Hati-hati. Bukan Pak, dia udah ngaku kok Yesus berdoa kepada Tuhan. Bapak Karena begini Tuhan. Pak, Pak Lodi, Pak Gembala. Karena kan dia bukan memanggil ya Tuhan, kan bukan begitu dibilang. Ya Bapak. Begitu. Makanya saya jawab dia punya Bapak. Oh, berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak itu ya itu tadi Elohim, sang pencipta itu, yang bukan mengutus Tuhan. Dia itu, yang mengutus dia itu. Iya, bukan Tuhan. Ya jelas Tuhan lah Pak. Oh, berarti Yesus berdoa kepada Tuhan, betul? Kepada Bapaknya, dia kan sang anak. Dia kan anak Tuhan kan? Iya. Dia anak. Iya, silakan Pastor Loading. Ini memang berat, memang diskusi itu perlu kejujuran. Pastor Loading ya, ini yang dia tuntut si Edis. Saya suka gaya diskusinya Edis. Saya banyak belajar loh dari beliau itu. Ya, silakan Pastor Loading ya. Silakan. Iya, luar biasa ya pendapat kalian yang sangat luar biasa. Tadi apalagi Pak Arang kan, walaupun kita mutar-mutar tapi poinnya kita telah dapat, yaitu tidak ada jawaban. Nah, iya. Ingin saya luruskan begini. Seharusnya di sini ketika terjadi hal-hal seperti ini kita kembali kepada diri kita masing-masing. Coba kita kan diberikan akal sehat untuk berpikir, kan? Coba kita berpikirlah. Bumi cuma satu, bulan cuma satu, matahari cuma satu. Tapi Tuhannya kok dua ya? Ada Tuhan Islam, ada Tuhan orang Kristen. Kenapa kita tidak mencari Tuhan mana yang benar? Kenapa kita tidak cari bahwa kenapa kita tidak jadikan bahwa koma lintas agama ini untuk ajang pencari kawan dan pencari hidayah. Contoh saya sama Papi Gembala, kami mencari hidayah, kami punya anak dan istri yang pengen kami selamat di dunia maupun di akhirat. Ketika kami berdua datang kepada kalian, nah nanti kami berdua bertengkar lagi ketika sudah masuk Kristen. Saya ikut RK, Papi Gembala ikut Edis, berkelahi kita kalau bertemu nanti. Kan? Sudah berbeda pendapat. Begitu. Kenapa kalian di Kristen tidak jadikan hal itu untuk mencari yang benar itu yang mana sih? Begitu. Kenapa diskusi ini bisa terjadi begini? Apakah betul Yesus itu punya Tuhan? Apakah betul ajaran Yesus itu yang dibilang oleh orang Islam itu benar atau tidak? Kenapa tidak cari tahu coba? Nah, baru seperti Bapak Arang tadi kan mengatakan bahwa itu kan nanti urusan Edis begini, tidak boleh menghakimi begini. Nah, di sini sudah kelihatan tidak ada persatuan di dalam kekristenan. Itu tidak ada. Saya kasih satu analogi begini. Jika kita tahu rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya tidak, atau jangan katakan puji Tuhan rumah saya tidak. Tetapi padamkan apinya. Kalau tidak, apinya itu bisa merembet sampai ke rumah kita. Kalau kita tahu kawan kita ada orang berbuat kesalahan, tegur dia. Bukankah Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, "Enyalah kau iblis dari hadapanku." Apakah Yesus tidak pernah marah?
Begitu. Jadi yang Yesus benci itu bukan orangnya, tetapi benci pengajarannya. Yang kalian luruskan itu, yang kalian hakimi itu bukan orangnya, tetapi pengajarannya. Coba kalau kalian biarkan begitu, lama-lama tersesat kalian semua. Jadi ingatkan dia, oh tidak boleh begitu, yang benar itu begini, yang benar itu begini. Begitu. Bantah dia punya pemahaman itu dengan dalil. Kalian kan punya kitab suci. Kenapa kalian tidak bantah dia dengan kitab suci? Kalau menurut kalian yang benar itu bagaimana? Tetapi sampai selama ini kita melihat memang tidak etis, tidak bisa terbantahkan. Karena pasti mutar-mutar. Pasti mutar-mutar seperti tadi. Contoh, tadi Bang Tukang Tarik mengatakan bahwa itu Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa ini menurut Yesus siapa? Matius 11:25. Tuhan langit dan bumi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kalian paksakan Yesus jadi Tuhan, oh ngawur lagi bertengkar. Contohnya begini, saya kasih analogi. Saya pulang kerja bawa motor. Motor saya taruh di ruang tamu, bukan pada tempatnya. Maka saya akan berkelahi sama istri saya, akan berkelahi sama anak saya. Mereka pasti protes. Kenapa kamu taruh motor di ruang tamu? Bukannya motor itu tempatnya di garasi. Maka terjadi perdiskusian di dalam rumah tangga saya. Tetapi jikalau saya pulang dan saya taruh motor di garasi, maka tidak ada terjadi perdebatan lagi. Coba kalian tempatkan Yesus pada tempatnya, maka tidak ada lagi perdebatan di kalian. Tempatkan Yesus pada porsinya. Bahwa tidak semua orang akan dapat melihat Tuhan, melainkan melalui pengajaran Yesus, maka kita bisa mengenal Tuhan. Kan simpel, dan dalil mendukung. Selagi kalian jadikan Yesus itu Tuhan, maka kalian akan bertabrakan satu sama lain. Pasti begitu. Yohanes 17:3 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:8 Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 Yesus utusan hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:36 Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. 8 ayat, 8 dalil mengatakan Yesus hamba Tuhan, Yesus berdoa kepada Tuhan. Bisa tidak kalian bantah? Bisa, tapi di luar Alkitabiah. Dengan penafsiran masing-masing. Berarti tidak secara langsung musuh kalian itu adalah Bibel kalian sendiri, bukan Al-Quran. Nah, apakah tidak boleh kalian bertanya tentang Al-Quran? Tidak ada larangan untuk kalian belajar Al-Quran. Silakan belajar Al-Quran. Tidak masalah. Kenapa kalian tidak belajar ini? Akhirnya ketika berdiskusi dengan Islam mentok, jadilah penghujat. Padahal kami belajar loh. Sekarang fakta membuktikan Islam lebih banyak hafal original teks Bibel kalian daripada kalian sendiri. Islam itu ketika kami itu tidak bergantung di original teks, kami tidak bergantung kepada terjemahan, kami akan kembali ke original teks. Tetapi Kristen kalau kita diskusi, kalau sudah mentok di terjemahan pasti lari ke original teks. Begitu sudah original teks, begitu terjemahan satu hati dengan dia, ketika kita suruh kembali ke original teks pasti tidak mau. Contoh Yohanes 13:13 pegangan kalian kan? LAI salah. Yohanes 13:13 kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Karena mendukung keyakinan kalian bahwa Yesus adalah Tuhan, kalian tidak mau kembali ke original teks. Coba kalian kembali ke original teks. Babak belur kalian di situ. Di original teks kalian itu cuma ada 2. Ada theos, ada kurios. Ada theos, ada kurios. Kurios dan theos ini berbeda. Mana Tuhan langit dan bumi? Skakmat, game over. Yang Tuhan langit dan bumi pasti theos. Terus tugas kurios apa nih? Melalui kurios ini kita bisa mengenal theos. Kenapa melalui kurios kita bisa mengenal theos? Karena theos tidak dapat terlihat. Didukung oleh dalil. Begitu. Contoh Pak Arang tadi kan, putar-putar kiri kanan. Jadi karena ajang diskusi ini mencari, kita semua akan mati ini kok. Apa yang kita cari di dunia ini coba? Semua pasti mati. Mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua pasti mati. Kita tidak lihat dari awalnya, tetapi kita lihat dari akhirnya. Makanya Al-Quran datang mengatakan apa? Aku berikan kalian pilihan. Innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Aku berikan kalian pilihan. Begitu. Hiduplah sesukamu. Kan? Kalian mau jadi apa terserah. Tetapi ingat kata Allah. Ketika kamu kembali kepadaku harus dalam keadaan suci. Begitu.
Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya takwa dan jangan mati tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana jika saya mati tanpa menduakan Tuhan? Bagaimana saya mati tanpa ketaatan kepadamu? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kamu mau tahu risiko orang-orang yang mati tanpa bertakwa kepada Allah? Baca Quran surah Asy-Sajdah ayat 2. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'amal solehan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat siksaan kubur, kami telah mendengar suara ajab, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Kami akan bertobat dan beriman kepadamu dan akan melakukan amal-amal soleh. Tidak bisa, wong semua sudah mati, pasti mati semua kok. Anda mati, saya mati, netizen mati, semua mati. Yang live mati, tap-tap layar mati, yang kirim-kirim gift mundur sedikit. Kasih kompensasi, kasih sedikit lah kan. Semua. Iya. Coba, wong kita ini Tuhan itu cuma satu. Iya, Tuhan itu cuma satu. Betul, betul. Begini, saya izin masuk sedikit ya. Kasih bengkol lagi. Kasih bengkol lagi. Intermezzo aja. Oh ini. iya, silakan. Mr. Loading. Jadi gini, sudah betul yang Abang Loading jelaskan tadi. Ya sudah, asyhadu. Ya, saya menjelaskan dulu. Iya. Oh, artinya pas gimana begini. nih Bang tukang tarik? Pasnya begini, artinya kita kembali lagi bahwa pilihan keyakinan itu sudah masing-masing kita pegang. Kita tinggal tunggu penghakiman di akhir dunia. Mana yang ini? Mana yang bertahan dalam keyakinannya, mana yang tidak. Tapi saya ingin masuk ke intermezzonya. Coba barangkali Mr. Loading tahu di mana ayatnya tentang orang Muslim dan orang Kristen itu adalah sahabat. Itu yang terpenting. Bahwa apapun pilihan agama kita, Pak, sejak dahulu, kalau tidak salah, saya mohon maaf ya, saya pernah mendengar ceramah dan membaca, tapi saya lupa di mana ayatnya itu, yang jelas bahwa antara orang Muslim dan Kristen itu persahabatannya erat. Itu yang terpenting yang saya mau sampaikan, bahwa apapun keyakinan kita, Pak. Dikit aja. Kalau Abang lupa di kitab, ambil Pancasila, Persatuan Indonesia. Nanti cari lagi dalam kitab ada. Ya betul. Tapi maksud saya memang ada. Tapi pasti Pak Loading ini tahu di mana itu ayatnya tentang erat persahabatannya antara orang Kristen dan orang Muslim. Begini Pak Ari. Islam dan Kristen itu harus hidup bertoleransi. Ya, itu. Ya, bertoleransi. Apa itu toleransi? Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agamamu, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinanmu. Tetapi di sisi lain kita punya kewajiban memberitakan keyakinan kita. Sebagaimana Islam mengatakan begini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Sebagaimana di Bibel Anda, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tetapi pertanyaannya, kalian memberitakan sesuai yang isi dalam Bibel atau tidak? Apakah kami orang Islam memberitakan sesuai isi dalam Al-Quran atau tidak? Ternyata kami orang Islam memberitahukan sesuai isi yang ada dalam Al-Quran. Ternyata isi yang ada dalam Al-Quran sama juga dengan pengajaran Yesus. Contoh, dikatakan di dalam Al-Quran begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Ya Allah, perkataan yang benar itu bagaimana? Quran surah Fusilat ayat 33. Wa man asyanu qawla mimman da'a ilallah wa amila solehan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada lagi perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Apakah mengajak orang taat kepada Allah ini dilakukan oleh Yesus? Dilakukan. Bukankah dalam Markus 12:29 Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Iya, dalilnya mana? Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhan.
Sus Yesus, jadi yang harus kita sembah siapa? Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Sus Yesus, kalau kamu yang kita jadikan Tuhan bagaimana? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Tapi saya suka menuhankan kamu. Bagaimana resikonya ketika saya paksa menuhankan kamu? Matius 7, 21, 22, 23. Barang siapa yang bernubuat demi namaku, memanggil aku Tuhan, Tuhan. Kami berdiskusi dengan Papi Gembala, dengan Loding demi namamu. Kamu membela kamu bahwa adalah kamu Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah kau dari hadapan babi. Sang pembuat kejahatan. Ya, gini. Boleh saya masuk sedikit, tanggapi sedikit? Ah, silakan, banyak, masuk banyak pun boleh, silakan. Makasih Pak Haji, makasih. Makasih Pak Haji, Masya Allah. Silakan. Aduh, jadi Gantian hilang sedikit saya aja. ini gara-gara terlalu banyak tertawa kita. Jadi gini, apa namanya? Yang Pak Loding tadi, Mr. Loding sampaikan itu betul semua. Ya sudah satu. Ya sudah, satu. Ya, Tapi kamu bengkok lagi. Tunggu dulu. Tapi Bercanda, itu, iya, itu iya, kembali iya. lagi. Ada konteksnya itu loh. Itu ada konteksnya, Pak. Ada konteksnya. Tuhan di kalian situ. ini sesuai Bisa. konteks. Bukan tidak sesuai, tapi kan artinya begini. Dalam yang Bapak kutip tadi itu sudah cocok juga, cocok. Tetapi coba tunjukkan sama saya, Pak. Ada nggak ayatnya? Saya Yesus, saya bukan Tuhan. Jangan menyembah saya, Pak. Itu Pak pedoman saya, Pak. Bahwa tidak ada Yesus melarang saya untuk menjadikan Dia Tuhan, menyembah Dia, Pak. Kalau ada, Ketika, sabar saya paham. Ketika Yesus sudah mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Sus Yesus, Tuhan Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan aku juga. Iya. Dalilnya mana? Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sus Yesus, berarti kita berdoa kepada siapa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Siapa Benar. Bapa itu Yesus? Dia yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. iya sudah betul itu, Pak. Yohanes 5:30. Maksud saya Sudah betul buat apa kau Maksud saya bengkokkan? begini. Pertama, tidak ada ayat yang melarang kami orang Kristen untuk percaya Yesus sebagai Tuhan, Pak. Tidak ada ayat juga melarang babi itu jadi Tuhan. Tuhan kan saja babi. Nah, kalau itu Tidak beda ada. konteks. Tidak ada. Nah, oh, itu beda konteks. Itu sudah beda Masuk. konteks. Jadi jangan dibawa ke situ. Artinya begini, saya sebagai orang Kristen berulang kali membaca Alkitab. Kalau ada, karena saya orang Kristen itu kan pengikut Yesus, ajaran Yesus yang kami ikuti. Artinya kalau ada larangan. Baik, kukasih ayat, kamu siap? Kukasih ayat Kasih. siap? Coba Kasih ayat siap. ayatnya yang mengatakan Oke, narasi. saya Yesus, jangan sembah saya bukan Tuhan. Coba. Ayatnya di mana coba? Tapi yang terjemahan standar, Pak, ya. Karena banyak terjemahan yang berbeda sekarang. Mudah jawabannya sebenarnya, Pak. Kenapa Bapak mumat sebenarnya? Mudah. Menjawab Bang Loding itu mudah. Tapi sesuai dengan keyakinan kita. Sudah benar tapi kurang tepat doang sedikit, Bapak. Sudah bagus kok. Selama Yesus itu di bumi, kan disebut ada ayatnya. Saya nggak ngarang ya. Oke. Saya nggak ngarang, Bang Loding. Baca, coba Pak Arang di situ, minta tolong Pak Arang di situ baca Wahyu 22 nomor 9. Kalau Anda mau bantah, silakan bantah. Buka baca Wahyu 22 nomor 9. Ada tidak? Saya punya pakai satu perangkat saja, Oke. bisa minta tolong ditampilkan. Oke, saya tampilkan ya. Wahyu 22 nomor 9, tolong Anda baca. Silakan Anda baca, apa bunyinya? Coba baca. Sabar. Coba baca apa bunyinya? Enggak nampak, kecil kali tulisannya itu, Bang Loding. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi. Dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah siapa? Ini Wahyu ya, Wahyu. Hapus Ini Wahyu, hapus. ditulis Silakan oleh hapus. Yohanes di Pulau Patmos. Jadi bukan Salahkan perkataan pula Yesus Yohanes. langsung. Waduh, Enggak. inilah yang Janganlah, dibilang. Pak. Jangan.
Ini Pak, gini, jangan adu-adu. Kita harus berbicara ya di atasnya bahwa Eksekusi, memang Papi, masuk, Papi. tidak ada perkataan Yesus langsung. Pak, Nggak boleh. nggak bisa Coba. lah. Izin Yang sedikit sebenarnya, Pak Rikiko. Itu sudah benar. Jadi kalau kita baca itu dari satu Pak. Jadi kitab itu tadi Anda sudah menyangkal lagi. Padahal ini perkataan Yesus loh. Wahyu 1:1. Inilah firman dari siapa? Dari Yesus yang dikaruniakan Bapa kepadanya. Ini perkataan Yesus. Itu Hati-hati Pak, Wahyu. ditulis oleh Yohanes Pak. Dalam penglihatan itu dalam penglihatan. Berarti ini Jadi, salah. bukan salah, jangan Berarti benar. Ya benar yang tertulis, benar. Ah, terus Pemahaman kenapa? yang salah. Yang saya Dengarkan. yang saya mau coba tunjukkan Yesus mengatakan saya ini Yesus, saya bukan Tuhan, jangan sembah saya. Anda Coba aja yang kalau jadi ada saya Yesus. berhenti pengikut Yesus. Anda Kalau aja ada yang itu jadi Yesus. Kenapa Anda yang mau ngatur? Ini loh, dengarkan Pak ya. Nih, dan aku telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Ya, ini Yohanes bercerita tentang Yesus ya. Betul, Yang itu telah ditulis Yohanes, betul. Sabar dulu. Nah, ya sekarang betul lagi. Tadi katanya enggak. Gimana sih Bapak? Ini Saya sambungannya. Ini Ya. sambungan ayatnya ya. Ya. Larangannya di situ mana? Yesus berkata langsung, dia melarang. Sabar. Coba. Yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Oke. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah demikian, aku adalah hamba. Tuh. Bagaimana Anda mau bantah ini? Aduh, parah. Jadi dia bukan Tuhan, ngapain dia bilang nggak usah kau sembah? Kan orang udah tahu Pak. Di situ dia adalah nabi, dia Ya. adalah Mesias, dia adalah guru. Jadi orang di sana pada saat itu tahu. Itu Pak. Begini, Mr. Papi Gembala, itu betul yang Bapak sampaikan. Itu kan menurut Bapak Yesus itu bukan Tuhan, menurut Bapak boleh. Bukan, saya Nggak ini masalah. menurut Yesus. Tapi menurut keyakinan Kristen Pak, nggak bisa dibatalkan, nggak bisa dibantah bahwa Yesus itu Tuhan. Gantian, biar sejuk dikit. Ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi gini Pak, ini saya protes Pak Arang. Saya ini membaca Bible Pak, bukan menurut saya. Kalau semua Bible menurut orang lain, udah kacau. Jadi saya ini menurut Yesus. Siapakah Tuhan menurut Yesus? Kaukah Yesus atau Bapamu yang di sorga? Saya tanya langsung Yesus. Yesus, siapakah Tuhan ini? Bukan, saya bukan Tuhan. Saya utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa, dan Yesus Kristus yang Kau telah utus. Gampang kok. Ini kalau saya tanya Yesus paling gampang. Saya tanya lagi, Yesus, Tuhan itu bisa dilihat tidak? Tidak, Papi Gembala, tidak bisa kau lihat. Di mana ayatnya Yesus? 5:37. Dialah yang bersaksi dan mengutus aku. Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Saya tanya langsung kepada Yesus. Nah, sekarang saya tanya kepada Pak Arang. Tadi saya tanya kepada Yesus, dia mengatakan dia utusan Tuhan. Sekarang saya tanya Pak Arang. Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? Yesus itu di dalam Alkitab memang ditulis utusan, diutus Pak. Siapa yang utus? Bapa, karena dia kan firman yang jadi manusia diutus dia. Berarti Yesus utusan Tuhan. Ya, tidak bisa dibantah itu. Saya tidak bisa bantah itu. Itu tertulis Pak. Oke, sepakat bahwa Yesus utusan Tuhan. Yang mengutus Yesus siapa? Bapa di surga, sang pencipta itu yang punya firman. Berarti yang mengutus Yesus adalah Tuhan, betul? Iya. Apa? Yang tertulis memang begitu Pak. Tidak bisa saya bantah. Yang tertulis. Jadi menurut Anda, Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan saya Pak. Apapun keadaan dunia ini, gonjang-ganjing, dia Tuhan saya. Tadi katanya utusan Tuhan. Ya, itu di dalam Alkitab. Tetapi siapa yang mau membuktikan saya bersalah kalau saya mengatakan Yesus Tuhan saya? Kalau ada yang jadi iman Anda ini berdasarkan apa? Iman Anda berdasarkan apa? Alkitab Pak, Alkitab. Loh, tadi Alkitab mengatakan Yesus utusan Tuhan. Anda mengatakan Yesus Tuhan. Ya, diutus sebagai juru selamat saya. Tanpa Yesus tidak bisa saya selamat. Menurut Alkitab,
sebentar dulu Pak Kiko, biar kita dapat dulu. Menurut Alkitab, Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Alkitab ada yang menuliskan Yesus utusan, ada juga yang menuliskan Yesus Tuhan. Gimana ceritanya? Iya, betul Pak. Pak, saya udah Alkitab ini berulang kali saya baca Pak, dan itu semua tertulis Pak. Gitu, jadi itu tadi saya bilang. Oke. Anda sudah berulang kali membaca Bible, betul? Ya betul. Ya, coba pahamkan saya, bagaimana cara memahami struktur tulisan Yohanes? Yohanes ini Pak, dia kan penglihatan Pak. Wahyu itu tadi Pak. Bukan di Wahyu, di tulisan Yohanes. Tulisan Yohanes, bukan Yohanes ini Pulau Patmos, bukan. Yohanes 1 Yohanes itu kan? Bukan Wahyu, kitab Yohanes. Yang bagaimana? yang mau Anda kan sudah berapa kali membaca? Ya. Ada berapa struktur yang harus kita tahu dalam membaca tulisan Yohanes? Bukan Wahyu ya? Bukan Wahyu. Ya. Ya, itu tadi saya bilang Pak, Alkitab ini ada yang dituliskan dalam bentuk perumpamaan Pak. Berarti belum tahu Pak Arang, belajar lagi Pak. Dalam memahami tulisan Yohanes, kita memahami 4 struktur itu. Clue aja, nanti buka aja lagi ya. Itu saya kasih clue. Memahami Yohanes ada berapa struktur. Nanti muncul ini Pak. Ini agak rancu Pak. Agak rancu kalau Bapak mau menyuruh saya belajar tentang keyakinan saya. Sementara itu Anda tanya Anda tadi struktur ada berapa struktur Yohanes, Anda nggak tahu kok. Bukan persoalan saya tidak tahu. Tapi ini aneh, coba dasar apa yang Bapak mau pakai mengajarkan orang, menyuruh orang belajar yang Bapak bukan keyakinan Bapak. Kalau Bapak mengajar saya belajar saya lebih Bapak, paham Bible Pak. Saya lebih paham Bible. Saya tanya Anda sekarang, ada berapa struktur tulisan Lukas? Ya kalau Bapak paham, kenapa mesti ditanyakan? Berarti Anda nggak paham. Jangan Pak, jangan bilang begitu, tidak paham. Oke, lanjut Pak Saloding. Kalau pertanyaan saya mulai gak marah ini, marah saya Pak Kiko ini. Saya ini pelayan firman loh, tiap hari kalau membaca pertanyaan Bible menguji Pak, kalau pertanyaan menguji saya tidak akan layani kalau menguji Pak. Dan saya memahami Bapak menguji. Itu loh Bang, itu apa kita saling menguji? Ini kan kita diskusi. Coba Pak Arang diam dulu, kita lihat tanggapan dari Pak Kiko dulu. Diam dulu, Anda diam. Anda ini muter-muter seperti helikopter yang baling-baling rusak tadi. Silakan. Begini, harus memahami betul sosok Yesus selama, dengarkan baik-baik, selama di bumi, bagaimana konteks keimanan kita terhadap pemahaman tentang Yesus selama di bumi. Harus tahu dulu. Berarti Yesus berdoa ke Bapa, nggak bakal nyampe terjawab. Selama Yesus masih di bumi nggak boleh disembah karena utusan, benar utusan. Dia kalau sudah menghampiri tata Bapa di surga, sudah kembali kepada Bapa di surga, baru dia sempurna lagi. Sempurnalah dia. Baru sejatinya dialah sang Bapa, dialah ketiga hakikat itu kembali dia sempurna seperti itu. Jadi gak usah mumat Bapak jawab itu. Tapi Bapak Gembala jangan maksakan juga Bapak Gembala. Selama coba sekarang begini. Selama Yesus masih di bumi. Iya betul. Saya tahu itu. Coba Pak Arang Pitu. Yesus itu kan gambaran rupa Allah itu sendiri yang turun sebagai manusia. Yang turun sebagai manusia. Manusia biasa iya, tapi hadirnya seperti apa? Tidak ada boleh menyamakannya. Oke, baik. Coba saya tanya sama Pak Arang. Izin sebentar Pak Kiko ya. Pak Arang, apa arti Kristen Pak Arang? Pengikut Yesus Pak. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiga? Firmannya Pak, pengajarannya. Tingkah lakunya. Pengajaran. Pengajaran. Apakah ada pengajaran Yesus untuk menuhankan dirinya atau menuhankan Bapa yang di sorga? Itulah Pak, tidak ada juga larangan. Saya tanya, ingat. Apakah ada pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya atau menuhankan Bapa yang di sorga? Kalau tidak ikut Yesus tidak selamat, tidak sampai kepada Bapa. Itu pengajarannya.
tugas Anda menjawab apa yang saya tanyakan, tidak usah menjawab apa yang tidak saya tanyakan. Pertanyaan saya begini, kan Anda mengatakan tadi Kristen pengikut Yesus, apa yang kalian ikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran semua. Apakah ada pengajaran Yesus mengajarkan menuhankan kepada dirinya atau menuhankan kepada Bapa di sorga? Jujurlah. Begini Pak Loding, karena Pak Loding membatalkan. Belajar lagi daripada Anda bikin malu Kristen. Belajar. Gak Gak bisa. jujur. Gak jujur. Karena Pak kami ini Tito. belajar. Ya. Kami ini bukan main-main loh. Siang hari malam kami. Bibel ini makanan hari-hari saya. Kenapa kalian bertanya-tanya? Kenapa Islam selalu mengkaji Bible? Karena kami pengen belajar. Pengen mencari apakah benar ada hidayah di dalam sini. Salahnya kalian kenapa tidak mau belajar Al-Quran? Tidak ada larangan belajar Al-Quran kok. Silakan belajar Al-Quran. Orang kalau belajar Al-Quran itu cuma dua. Kalau dia bisa mencari kesesatan di dalam Al-Quran, coba silakan cari. Jangankan mau mencari, Allah sendiri sudah mengatakan, jika kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, buatlah satu surat semisal mungkin dan ajaklah penolong-penolong kalian untuk membantumu. Selesai perkara. Coba. Karena kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Maka ada anak yang 12 tahun hafal 30 juz. Ada anak yang umur berapa tahun dia hafal Al-Quran. Itu Allah menjaga. Bibel kita hilangkan, Al-Quran kita hilangkan. Dicetak ulang, Kristen tidak punya kitab lagi. Mana ada pendeta yang hafal Bible? Sekarang fakta membuktikan Islam lebih banyak hafal Bible daripada pendeta. Kan? Makanya pendeta yang kirim itu hanya orang-orang seperti ini saja. Tidak berani pendeta datang ke sini. Coba pendeta datang ke sini coba. Saya yakin bulan Lari ke depan hutan. jemaat kurang langsung. Lari ke hutan.